wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat. Hari ini dan selamanya mudah-mudahan ya. Ya. Amin ya. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya hari ini kita ada jadwal meeting coaching praobservasi kelas. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan observasi. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan observasi, alangkah baiknya kita melakukan pertemuan dulu untuk merencanakan kiranya apa nanti hal-hal yang akan Ibu terapkan, masuk tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan tapi akan dipersiapkan di dalam observasi nanti. Ya. Menurut Ibu apa nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan nanti? Ya baik, Pak. Di sini tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem. Ya, di sini ada 2 poin. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian biotik dan abiotik beserta bisa menjelaskan contoh masing-masing. Tujuannya ada 2 ya, ekosistem dan biotik serta abiotik. Baik itu. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai kira-kira apa Bu dalam pertemuan nanti? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama itu ada pengetahuan, Pak. Pengetahuan yang kemudian yang kedua keterampilan. Pengetahuan siswa murid menjadi lebih meningkat di dalam ekosistem dan biotik dan abiotik. Iya. Lalu keterampilannya apa itu Bu? Nanti kira-kira yang dapat oleh murid? Keterampilan di sana mereka bisa membedakan langsung ke lingkungan sekitar, yang mana merupakan biotik, kemudian mana bagian-bagian dari abiotik, yang mana mereka kedua nanti akan saling ketergantungan. Berarti anak nanti ada waktu dia untuk melakukan penelitian lapangan ya, dia melakukan penelitian mana biotik di luar kelas itu. Oleh karena itu tentu perlukan juga strategi yang akan dipersiapkan, kira-kira apa yang akan dilakukan nanti strateginya. Di sini strategi yang akan saya persiapkan terlebih dahulu yaitu pembelajaran diferensiasi. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian yang kedua ada saya menggunakan discovery learning. Nanti ada pembagian kelompok. Kemudian ada penugasan, Pak. Penugasan juga. Tugas kelompok itu kan. Masuk presentasi juga ada itu. Diskusi kelompok itu. Media yang dipakai mungkin menggunakan apa, laptop atau apa? Di sana nanti kami sesuai dengan pemetaan. Ya, di sana nanti akan melakukan pemutaran video terlebih dahulu. Kemudian nanti ada pemanfaatan lingkungan sekitar. Kemudian mereka akan mengetahui mana yang ekosistem darat, ekosistem laut. Mungkin termasuk dalamnya ada strategi, di situ ada ice breaking atau stop apa macam itu ya? Iya, ada KSE sana. KSE juga ada ya? Teknik stop. Iya, bagus sekali, luar biasa. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan tujuan kita. Kira-kira kelas berapa Bu nanti? Saya akan melaksanakan observasi ini di kelas 10, Pak. 10 ini ekosistemnya baru ya. Jadwalnya tanggal berapa itu? Di hari Jumat tanggal 30 Agustus ya. Jam ke berapa itu? Jam 3.4. Oke, jam 3.4. Ini kelas 11 atau 2 ini? Kelas 11, Pak. Kelas 11 ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa di observasi di kelas 11 hari Jumat tanggal 3 Agustus dengan topik atau tujuan pembelajaran ekosistem dan biotik serta abiotik. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan usaha kita sehingga memberikan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas terbanyak Bu. Mudah-mudahan terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kiamat. Waalaikumsalam. Fathul Idris. Iqra Anwar. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Asma Zaskia, Dewi Amelia Putri, Samuel Danang, Dewi. Tejo. Oke, sudah dilakukan absensi. Ternyata ada beberapa orang yang berhalangan hadir pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Umi mau menanyakan terlebih dahulu, apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Ada yang pusing kepala? Ada yang sedih? Oke, Umi anggap hari ini beragam perasaan ketika memulai pelajarannya. Ada yang perasaan sedih, ada yang bahagia, ada yang sangat luar biasa bahagia senangnya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Umi akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu masalah ekosistem. Umi sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita di sini peserta didik bisa menjelaskan pengertian dari ekosistem. Adapun tujuan kedua, yang lagi memegang sesuatu lepaskan dulu pegangannya. Sudah? Nah, kira-kira posisi duduknya sempit, silahkan direnggangkan, geser. Nah, kemudian kakinya dirilekskan. Nah, posisi duduk silahkan atur senyaman-nyaman mungkin. Posisi duduk sudah merasa aman? Sudah.
bagaimana proses renungan kita hanya yang 20 menit tadi? Debbie, silakan Debbie, perwakilan Debbie. Debbie, silakan Debbie. Ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara manusia dan ekosistem. Oke, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Oke. Kemudian ada lagi yang diketahui apa itu ekosistem? Bentuk kelompok, silakan meja 2 ini digabungkan. Meja 2 ini digabungkan. Jadi silakan posisinya. Ini digabungkan posisinya menjadi satu. Dan baiklah, sudah terbentuk kelompok sesuai dengan asesmen diagnostik kita kemarin ya. Ya, sekarang silakan, karena kemarin banyak yang menonton video. Nah, silakan sekarang lihat video ekosistem berikut ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun. Oke, sudah selesai untuk ekosistem, kemudian peranan dari ekosistem. Nah, sekarang sudah berada di masing-masing kelompok ya. Oke, nah sekarang silakan masing-masing kelompok sekarang sudah ada lembaran di meja masing-masing ya. Nah, di kelompok masing-masing. Nah, silakan kerjakan sesuai dengan peminatnya masing-masing. Kelompok 1, silakan, mana kertasnya ini ya? Nah, silakan kerjakan lembar yang ada di atas meja. Kemudian kelompok 2 ini si Rahma, kemudian si Lili, si Loli. Nah, kemarin kan sudah memilih membuat puisi. Nah, bagaimana sih membuat puisi materi kita tentang ekosistem? Oke, silakan dikerjakan ya. Untuk kelompok 3, kemarin sudah memilih membuat desain atau membuat lukisan, ya kan? Membuat lukisan yang mana-mana merupakan ekosistem, yang mana-mana faktor abiotik, kemudian mana biotiknya. Nah, silakan dikerjakan. Sepakati. Kamu tak boleh nulis ya? Ya ini aja. Buat masing-masing nanti bisa mana abiotiknya. Nah, silakan. Bukunya mana? Dan biotik adalah pohon. Nah, silakan diamati sekitar perkarangan. Nah, bagaimana perannya, kemudian abiotiknya. Kalau biotiknya ada apa saja nih? Biotiknya ada pohon. Oke, ada pohon. Abiotik, ada abiotik apa? semutnya. Abiotik apa nih? Yang mati hidup. Ya.
Biotiknya yang hidup. Kemudian kalau abiotiknya apa? Biotik. Ada tanah, ada batu-batuan. Nah, di sana kan ada timbal baliknya kan? Ada nggak hubungan timbal balik antara keduanya? Ada. Bisa tanamannya tumbuh subur tanpa, ya bisa. Kemudian tanah ada pula lagi faktor pendukungnya. Ada apa di dalam tanah? Cacing. Oke, jadi apa manfaat cacing untuk tanah? Oke, berarti ada hubungan timbal balik antara faktor biotik tadi hidup ya, kemudian ada faktor abiotik. Nah, jadi dimanapun kita berada, kedua faktor itu saling bertabrak. Iya, saling bertabrak. Jangan deh. Sudah siap. Kami minta perwakilan dari kelompok 1 yang membuat puisi. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi hasil presentasi kami melayani sebuah sawah. Burung-burung terbang mengelilingi sawah. Matahari bersinar. Matahari menyinari tumbuhan. Pandangan ke sawah terdapat kopi yang berdiri. Di sisi lain terdapat orang-orang sawah berdiri. Di dalam lalu laut terlihat sangat indah dengan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Terima kasih dari kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang desain ekosistem. Oke, di sini terdapat ada gambar matahari, awan, serta pegunungan, juga perpohonan. Di sini juga ada gambar rumah dan juga jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami di luar tadi dengan membawakan satu contoh yang singkat, namun di dalamnya ada banyak penjelasan. Di sini kami membawakan satu pot bunga yang terdiri atas faktor biotik dan abiotik. Faktor biotiknya adalah pohon. Ekosistem mempunyai faktor biotik dan faktor abiotik yang saling membutuhkan atau keterkaitan satu sama lain. Di sini pohon sebagai biotik dan ada tanah sebagai biotik. Jika pohon ini tidak mempunyai tanah, maka dia tidak akan hidup. Jadi faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Dan di dalam tanah masih ada faktor biotik, yaitu cacing. Fungsi cacing di dalam tanah adalah untuk mensuburkan tanah agar pohon bisa hidup dengan subur. Sekian dari kami dari kelompok 3. Apabila dapat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ringkasan dari pengertian ekosistem yang akan dibacakan oleh Taufik. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik apabila berada di lingkungan yang sesuai. Itu sedikit ringkasan dari kami atas pengertian ekosistem. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan
hari ini diskusi sudah dipresentasikan masing-masing kelompok. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk kelompok 1. Jadi puisi yang dibacakan sangat menarik ya. Jadi sekitar ekosistem bisa dipuisikan. Sudah sangat bagus untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2. Nah, jadi dari ekosistem bisa dilukiskan. Nah, bagaimana suatu pemandangan bisa saling berkaitan yang dijelaskan tadi oleh kelompok 2 mengenai ekosistem juga ya, yang sangat bagus. Kemudian dilanjut dengan kelompok 3, tadi sudah melihat situasi perkarangan sekolah di mana sangat banyak sekali yang selama ini mungkin tidak kita ketahui, ternyata masing-masing itu memiliki fungsi mereka ya, jadi saling berkaitan. Nah, kelompok terakhir sudah merefleksikan kegiatan kita pembelajaran hari ini. Oke, sekian untuk hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Trisno MPD IPB Angkatan 10 tahun 2004, Indragiri Riau, tugas di SMA NIT Wanita Sri Negeri. Insya Allah kita akan mengadakan coaching dengan Linda atas observasi yang telah kita lakukan pada tanggal 30 Agustus lalu hari Jumat tentang pembelajaran di kelas. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat? Ya. Berdasarkan observasi yang telah kita laksanakan, tentu banyak hal yang menjadi sukses ataupun kurangnya di saat observasi tersebut. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Linda ketika diobservasi saat ini? Apakah cukup atau saja sampai saat ini? Terima kasih kesempatannya Pak. Perasaan yang saya rasakan pas observasi kemarin, ada perasaan gugup Pak. Oh, ada juga. Nanti kan teman aja Pak. Iya, ada perasaan gugup, tapi alhamdulillah dengan perasaan itu terselesaikan juga sampai tahap selesai. Alhamdulillah Bu ya, tetap aman sampai akhirnya. Ya, memang ada bedanya ketika saat mengajar di observasi dan saat tidak. Iya. Tapi kira-kira menurut Ibu apakah proses pembelajaran saat di observasi itu sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang direncanakan semula? Setelah observasi kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuannya sudah tercapai kita ya. Kemudian mengikuti alur. Walaupun sebenarnya banyak sekali kekurangan. Ada juga. Ya, ada beberapa hal yang pada saat observasi itu belum tersampaikan dengan maksimal. Misalnya apa itu? Misalnya kemarin itu harusnya ya kesimpulan. Kemarin ya pada saat menyampaikan kesimpulan kemarin itu memang diminta sebenarnya tersampaikan, cuman kesimpulannya disampaikan iya ketua kelompok gitu yang menyelesaikan. Iya. Di antara menjadi catatan tersendiri bagi Ibu ya untuk pengembangan kedepannya. Ada ya maklumlah. Setiap kita pasti punya sisi-sisi kekurangan, walaupun sudah dibesarkan sangat matang, terkadang masih ada juga hal-hal yang kita terlupa, begitu, manusiawi itu manusia. Tapi sudah bagus itu kemarin sudah menyampaikan melaksanakan belajar dengan maksimal begitu, sesuai tujuannya. Lalu kemudian menurut Ibu apakah area pengembangan yang dicapai saat itu sudah tercapai ya begitu, area pengembangan oleh Ibu anak murid?
Kemarin area pengembangan sudah tersampaikan. Oh, iya. Di sana kalau area pengembangan ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, di mana juga pembelajarannya berdifferensiasi supaya ada KSE-nya juga. Jadi alhamdulillah sudah terselesaikan. Artinya area pengembangannya kemarin apa itu, Bu? Area pengembangan yang ingin dicapai kemarin itu ada dari segi pengetahuan. Apa itu yang ingin dicapai? Ya, kemarin itu ada berbentuk penugasan di mana setiap kelompok itu bisa mengetahui yang mana faktor materinya kemarin itu ekosistem ya Pak. Ya, jadi mereka bisa membedakan yang mana biotik, kemudian abiotik. Beberapa kelompok kemarin sudah dipisahkan sesuai dengan pemetaan sebelumnya gitu Pak ya. Ada yang pembelajaran memanfaatkan lingkungan sekitar, kemudian bisa melihat ekosistem air, darat. Itu termasuk area pengembangan yang keterampilannya juga sudah terpenuhi. Iya. Bisa bekerja sama dalam kelompok gitu ya. Sesuai dengan strateginya Mbak Rin. Ada strateginya apa Mbak Rin? Strategi yang ingin yang telah digunakan kemarin itu pertama kan pembelajaran berdifferensiasi ya. Kompetensi sosial-emosionalnya, kemudian ya bentuk penugasan, kita katakan tadi penugasan, discovery discovery learning, metodenya ya. Alhamdulillah saya pun bisa melihat itu semua ada di situ ketika kami membersihkan bagaimana itu dapat menuntaskan pembelajarannya dengan baik. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran bagi saya sendiri bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi murid dan terdampak seperti itu. Menurut Ibu dari sisi kekurangannya sudah ada tadi. Sisi kelebihannya apa menurut Ibu? Yang pembelajarannya sudah dilaksanakan itu ada kan belum merasakan saya puas di bagian ini ya begitu. Tadi kekurangan sudah saya sampaikan Pak ya. Setiap kekurangan insya Allah akan siap diperbaiki gitu Pak ya. Nah jadi kelebihan yang saya rasakan setelah observasi di sini saya bisa mengetahui ternyata ada teman sejawat yang melihat pembelajaran kita mana yang menjadi kekurangan kita. Kemudian saya sampaikan tadi yang pas bagian terakhirnya. Nah jadi kelebihannya saya bisa mengetahui nih Pak. Kompetensi saya sendiri untuk kedepannya bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Jadi rencana tindak lanjutnya untuk ke depan? Ya, tapi saya akan mematangkan lagi persiapan. Gitu. Ya, jadi lebih banyak menggunakan media-media yang bervariasi. Ya, sehingga mungkin dulu masih petani kecil jadi besar gitu ya. Banyak variasi lagi. Iya, variasinya begitu ya. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan itu ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bu dan coaching kita pada pasca selasa hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya, demikian coaching pasca observasi kita pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.